Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Dek Gina. Selamat malam, Coach. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gitu ya. Apakah hari-hari belakangan ini menyenangkan bagi Dek Gina? Cukup menyenangkan, tapi melelahkan juga. Melelahkan kenapa? Karena kebetulan waktu itu kan saya bilang ke Coach kalau ibu saya sekarang jadi pengawas. Hmm, Jadi saya tuh ngurus anaknya sekarang jadi lebih ekstra. Bahkan Ngurus anak ya, eh, si. si anak saya tuh si bayi Hmm, itu hmm, hmm. bahkan ke sekolah juga beberapa hari ini dibawa, jadi ngajar sambil gendong-gendong makanya Oh, tapi semangat. dibolehkan oleh pihak sekolah? Alhamdulillah diperbolehkan, Hmm, bahkan hmm. guru-guru juga kalau misalnya saya udah mulai kelihatan kelelahan, mereka tuh guru-guru yang lain tuh membantu, entah itu Begitu. membantu menggendong atau Hmm. mengajak main. Nah, tadi dikatakan menyenangkan juga. Menyenangkan dalam hal apa? Menyenangkan karena alhamdulillah saat ini bisnis saya semakin berkembang. Alhamdulillah. Terus Dan waktu itu berbagi. saya bilang saya kesulitan ekonomi, Mhm. ada masalah dengan bisnis. Alhamdulillah sekarang setelah sesi coaching yang lalu, alhamdulillah saat ini bisnis semakin berkembang, semakin bisa terhandle Mhm. bisnis saya. Jadi kesibukan Dek Gina belakangan ini apa nih? Masih sama seperti Hmm. waktu lalu, saya masih mengajar, Mengajar eh, ya. terus berjualan, mulai bisnis Mhm. itu, lalu mengurus anak, mengurus Mhm. bayi. Baik ya. Eh, Tadi dikatakan bisnisnya sekarang semakin berkembang begitu. Apakah berkembang itu dalam jumlah yang terjual lebih banyak ataukah eh, ada lagi cabang usaha yang dilakukan selain yang sudah dilaksanakan selama ini? Alhamdulillah dua-duanya. Dua-duanya, Iya, ya, alhamdulillah. yang terjual semakin banyak Mhm. dan saya alhamdulillah sekarang buka cabang. Cabang, Cabang iya. gitu ya, Tadinya alhamdulillah. cuma cemilan-cemilan, Mhm. sekarang alhamdulillah sudah merambah ke minumannya. Oh, minumannya gitu ya. Iya, terus sudah ada tempat khusus untuk jualan. Alhamdulillah udah ada toko. Alhamdulillah. Minuman dingin, minuman panas Alhamdulillah saat ini masih dingin masih karena dingin cuaca karena masih agak dingin, agak panas. Jadi masih minumannya kemarau. masih, iya, masih yang dingin. Tapi sudah, karena kemarin tuh sempat Mhm. hujan, jadi sudah agak wanti-wanti untuk Mhm. mencari alternatif lain. Ya, turut berbahagia juga ya atas Terima kasih. berkembangnya usaha Dek Gina. Terima Lalu kasih. Dek Gina kesini lagi untuk mengikuti sesi coaching gitu ya. Baik, eh, sebentar lagi kita akan memulai sesi coaching gitu ya. Seperti yang sudah Dek Gina pahami bahwa coaching itu proses untuk memfasilitasi Dek Gina. Nanti saya membantu Dek Gina untuk menetapkan tujuan, kemudian menemukan langkah-langkah dan sumber daya apa saja yang bisa lebih mempercepat atau lebih mempermudah Dek Gina mencapai tujuan tersebut, begitu ya. Baik. Apakah Dek Gina sudah lebih paham tentang itu? Iya, sudah. Baik. Eh, Sebagai seorang coach, saya akan eh, hadir penuh ya memfasilitasi Dek Gina untuk menemukan tujuan, kemudian langkah-langkah dan sumber daya apa saja nanti yang bisa digali untuk membantu Dek Gina dalam eh, melakukan upaya Iya. hingga tercapainya tujuan lebih dengan lebih mudah begitu. Baik. Baik, apakah Digina sudah siap untuk itu? Siap. Baik, selama sesi coaching ini saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Dek Gina, kemudian juga mengeksplorasi jawaban yang Dek Gina berikan. Jadi silakan ungkapkan apa saja yang ingin diungkapkan gitu ya. Baik. Jangan ragu-ragu. Kemudian eh, bisa Dek Gina ungkap apa yang selama ini Dek Gina pendam begitu. Seperti saya katakan tadi, jangan ragu-ragu gitu ya. Nah, tetapi tetap terkait dengan topik yang akan kita
Baik, Coach. bicarakan begitu ya, Dek Gina. Apakah Dek Gina bersedia juga? Bersedia, sangat Iya, bersedia. sesi coaching kita kali ini akan berdurasi ya antara 45 itu hingga 90 menit ke depan. Baik, apakah dalam waktu itu Dek Gina juga siap gitu? Siap, sangat siap. Baik, saya akan mulai dengan menanyakan nanti coaching goals-nya, kemudian membahas langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan atau untuk mencapai tujuan yang ingin Dek Gina capai melalui sesi coaching ini. Di akhir sesi coaching nanti, saya juga akan menanyakan kesimpulan apa yang bisa Dek Gina ambil, kemudian action plan apa yang eh, akan Dek Gina lakukan gitu ya, atau rencana aksi apa yang nanti akan Dek Gina lakukan, kemudian kita juga akan saling memberikan feedback begitu ya, Baik. agar eh, jika terjadi lagi sesi coaching berikutnya kita akan lebih baik, terutama untuk saya nanti sesi-sesi coaching setelah ini akan bisa lebih baik lagi begitu. Ya. Apakah Dek Gina juga siap untuk itu? Siap, Coach. Terima kasih, Dek Gina. Di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu eh, apa yang Dek Gina sampaikan itu ternyata saya anggap keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Silakan. Baik, kalau saya diizinkan untuk menyela, saya nanti akan memberikan tanda seperti ini ya, dan saya akan menanyakan apakah hubungannya yang Dek Gina ungkapkan atau sampaikan itu dengan topik atau tujuan yang ingin Dek Gina capai begitu. Baik. Apakah ini juga Dek Gina siap? Siap, Coach. Terima kasih Dek Gina. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat atau merekam Boleh, sesi boleh. coaching kita kali ini? Silakan. Terima kasih. Dengan tetap saya akan menjaga kerahasiaan Ya. obrolan kita, Baik, sesi terima coaching kasih. kita kali ini begitu ya. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Dek Gina tanyakan? Sampai sejauh ini tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih kalau begitu. Apakah Dek Gina siap untuk memulai sesi coaching kita? Siap, Coach. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai dengan tujuan yang ingin Dek Gina capai pada sesi coaching kali ini. Tujuan apa sih yang ingin Dek Gina capai? Jadi sebenarnya saya tuh pengen apa ya? Saya pengen ngasih ASI ke anak saya tuh full selama 2 tahun, Coach. Jadi Baik, saya pengen ngasih ASI secara terus menerus atau secara apa ya, full selama 2 tahun. memberi ASI selama 2 2 tahun tahun. begitu ya. 2 tahun usia Usia. dedek bayinya Iya, begitu. betul. Mengapa begitu? Karena dari yang saya tahu, entah itu dari kedokteran atau bahkan dari agama saya pun, memang seharusnya 2 tahun. Karena selama 2 tahun itu anak tuh sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat sangat membutuhkan asupan Betul. ASI seperti itu. Makanya saya pengen memaksimalkan diri saya untuk selalu memberikan ASI, memberikan yang terbaik untuk anak saya. Gitu, Gitu, Coach. gitu ya. Apakah itu tidak akan merepotkan Degina gitu kan dengan aktivitas yang selama ini Degina jalani selain menjadi ibu juga menjadi seorang guru dan juga pengusaha camilan itu ya. Untuk merepotkan sebenarnya tidak, Coach, tapi agak kewalahan. Agak kewalahan. Iya. Lalu bagaimana memanage waktu Nah, supaya tidak kewalahan nah itu? justru itu saya tuh sekarang lagi agak bingung, Coach. Mana sih yang harus saya prioritaskan, entah itu memberikan ASI kepada anak saya atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, Coach. Baik, baik. Kalau bisa kita spesifikkan gitu ya. Jadi tujuan Degina sendiri ini secara spesifik gitu ya. Eh, Tadi dikatakan bahwa tujuannya ingin memberikan ASI eksklusif. Oh, Nah, selama 2 tahun. selama 2 tahun itu kapan berarti?
mulai dari sekarang hingga hingga saat ini anak saya 9 bulan, berarti hingga mulai sekarang atau sudah dilaksanakan? sudah dilaksanakan. Sampai Sampai saat ini masih dilaksanakan, Mhm. berarti 2 tahun dari sekarang 9 bulan, berarti 2 tahunnya tuh setahun lebih 3 bulan lagi. Jadi kira-kira itu bulan apa tahun yang akan datang? Hmm, bulan Januari tahun 2025. 2025. Iya, Iya betul. 2025. Terus kira-kira ini siapa nih? Atau sumber daya yang Dek Gina harapkan untuk mendukung itu? Saya inginnya semua orang mendukung Coach. Mhm. Entah itu keluarga, Ya. keluarga terdekat, suami, orang tua, Mhm. terus teman-teman, Teman-teman yang di mana maksudnya? teman-teman di sekolah, Ya. rekan kerja, terus teman-teman sepermainan saya Mhm. yang masih suka ngobrol, masih suka ketemu. Saya pengennya mereka mendukung saya, Coach. Begitu ya. Iya. Baik. Eh, ini kira-kira apa sih bukti bahwa Dek Gina ini berhasil mencapai tujuan? Oh, Boleh dengan misalnya dengan menunjukkan angka. Kalau angka misalnya Dek Gina kira-kira menilai keberhasilannya ini dari skor berapa sampai berapa gitu. keberhasilan saat ini atau nanti Nan, setelah? iya kira-kira kalau itu tercapai Oh, gitu. Jadi menurut Dek Gina berapa itu skornya atau buktinya apa sih? Buktinya apa sih? buktinya saya pengen perkembangan anak saya Hmm, maksimal, Coach. baik, baik, sebentar. Eh, kita ulangi lagi tadi tujuannya kan ingin Ingin memberikan memberikan ASI ASI secara eksklusif terus selama selama 2 2 tahun. tahun. Nah, berarti buktinya apa? Kalau tujuan Degina itu sudah tercapai itu. Buktinya saya bisa apa, menyelesaikan selama 2 tahun itu. Mhm, Anak saya bisa bisa apa ya, pertumbuhannya mhm. secara maksimal sesuai dengan apa ya, urutannya, Baik. urutan Jadi tahun. dari usia si anaknya begitu ya. Iya, Kemudian kalau sekarang nih proses, kira-kira mencapai eh, berapa persen? saat ini masih ini bisa dibilang 40% mungkin Kak Cok. Masih 40% ya, jadi Iya, 60% lagi iya yang masih perlu banyak. diusahakan begitu. Baik, apakah tujuan yang ingin Dek Gina capai itu ada dalam kendali Dek Gina sendiri begitu? Atau Oh, mm-mm, iya. Alhamdulillah untuk tujuan ini ada di kendali saya sendiri Kak Cok. mhm, Karena ya yang memberikan ASI kan saya, iya, dan hubungannya hanya antara saya dan anak saya. mhm, Jadi saya bisa terus-terusan memberikan ASI semau saya, mhm, se begitu. sebisa saya, seluang saya, sekapanpun saya mau. Jadi saya bisa memberikan ASI ke anak Apakah saya. ada pihak lain yang turut juga mengendalikan supaya tujuan Dek Gina itu bisa tercapai? Pihak lain ada. Siapakah kalau bisa disampaikan? Kebetulan ibu saya, Coach. Mhm, Jadi ibu saya tuh apa ya? Beliau tuh menekankan saya untuk terus memberikan ASI kepada anak mhm, saya. Apalagi saat ini kan cuaca sedang tidak menentu ya, Coach. mhm. Sempat kemarin tuh anak saya sakit, jadi Kenapa tuh? batuk pilek, Coach. Mhm, Mungkin karena cuaca. Jadi ibu saya tuh tidak memperbolehkan menggunakan obat-obatan yang kimia. Jadi mhm, udah kamu pakai ASI aja secara terus-terusan diberikan ASI. Alhamdulillah setelah diberikan ASI secara terus-terusan cepat sembuhnya, mhm. cepat sehatnya lagi. Begitu ya. Jadi selain kendali ayat ada dalam diri Dek Gina juga orang lain turut mengendalikan supaya tujuan Dek Gina itu bisa Iya, tercapai. Coach. Nah, sekarang kemampuan atau kompetensi apa yang sudah Dek Gina miliki untuk menuju ke tujuan itu? Alhamdulillah sampai saat ini ASI saya terus keluar, Coach. Hmm, Walaupun kadang seret. mhm. eh, Mengapa bisa bisa seperti itu?
Serutnya tuh karena kesibukan saya kan banyak, Coach. Mhm. Alhamdulillah kesibukan saya sekarang banyak. Jadi saya jarang makan, Coach. Jarang makan Iya, gitu. kan dari asupan yang saya makan juga, Mhm. asupan yang saya konsumsi juga kan berpengaruh kepada hasil ASINya. Mhm, begitu. Selain dari makanan juga dari suasana hati, Coach. Suasana hati, Iya, maksudnya? jadi suasana hati tuh, maksudnya saya tuh sering kadang nggak menentu suasana hatinya tuh, kadang sedih, kadang senang. Begitu Iya, ya. betul. Jadi eh, dulu saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ibunya stres itu berpengaruh kepada apa produksi ASINya. Dulu Mhm. saya nggak tahu. Tapi setelah ngobrol sama teman Mhm. yang memang di bidangnya, katanya penyebab saya sering stres tuh karena sering stres itu, Coach. Begitu. Jadi ada jadi tahu bahwa stres itu mempengaruhi Iya, produksi ASI, ternyata begitu sangat kan? mempengaruhi. Terus untuk mencapai ke 2 tahun itu, Regina bisa memberikan ASI eksklusif. Kira-kira nih kompetensi apa sih atau kemampuan apa yang perlu Regina gali lebih jauh, kemudian eh, Regina mencari lagi begitu. Dan di mana kira-kira Regina bisa mendapatkan itu selain dari teman yang tadi Regina sebutkan Iya, begitu. untuk kemampuannya yang pertama, pastinya saya harus Mhm. bisa memanage waktu lebih baik. Mhm. Kapan saya makan, kapan Iya. saya bekerja, harus lebih baik lagi dalam Mhm. memanage waktu itu. Dan saya juga harus bisa memanage perasaan saya, Coach. Begitu Harus ya. bisa mengatur perasaan saya agar Mhm. tidak terus-terusan sedih, sakit, dan lain Baik. sebagainya. Jadi saya harus bahagia, Mhm. seperti itu. Jadi memanage perasaan supaya bahagia, mengatur itu yang kemampuan dari dalam diri ya yang sudah ada. Nah, sekarang apakah ada lagi nih kemampuan yang saya belum punya nih, harus dicari nih. Adakah itu untuk eh, yang Dek Gina rasakan, yang Dek Gina misalnya kok saya masih memerlukan kemampuan itu begitu. Adakah atau Dek Gina rasa cukuplah yang sudah ada di diri Dek Gina sendiri itu? Kadang walaupun tadi saya bilang saya sudah Hmm. bisa sedikit memanage perasaan saya, Mhm. tapi kadang saya hilang kontrol, Coach. Begitu. Jadi belakangan ini mungkin karena kesibukan saya, jadi saya Mhm. udah capek. Mhm. Karena capek saya jadi gampang marah, Coach. Gampang marah, Ya, sensitif begitu sensitif, ya. sangat sensitif. Iya, terus Ya, jadi karena itu saya pengen tuh bisa lebih lebih lagi mengontrol emosi mhm, saya, kemampuan untuk lebih bisa mengontrol emosi. emosi begitu. Betul. Kira-kira dengan cara apa atau kemana nih kompetensi itu harus ditumbuhkan atau ke siapa nih itu supaya bisa mengontrol emosi itu. Yang terbayang atau yang terpikir oleh Dek Gina. Yang yang sering saya pikirkan tuh sepertinya saya butuh ke psikolog, Coach. Psikolog. Iya, saya sangat butuh ke psikolog karena Mhm. sepertinya Ya, mungkin ini efek dari baby blues juga, Coach. Jadi ya. karena kesibukan ngurus anak, kesibukan yang lain juga, jadi saya memang merasa kalau belakangan ini saya butuh ke psikolog karena saya sudah terlalu Mhm. melampaui batas kadang emosinya tuh, Coach. Ke psikolog itu apakah Degina sudah punya ini siapa yang bisa dihubungi atau di mana bisa dihubungi? Nah, untuk saat ini saya masih cari-cari, Coach. Masih mencari ya, Iya, di mana Degina mencari? ke teman-teman, bahkan ke internet, kemana saya Iya. masih cari. Jadi melalui temannya bertanya ke teman, Iya, melalui searching di internet begitu. betul. Psikolog siapa yang bisa Iya, dimintai bantuan begitu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk eh, Dek Gina sendiri, apakah tujuan Dek Gina itu penting begitu untuk bisa memberikan ASI eksklusif tadi ya sampai 2 tahun? Apakah itu penting bagi Dek Gina gitu? Dan apakah itu menjadi prioritas saat ini? Kalau dibilang penting itu sangat penting, Coach. Karena Mengapa demikian? karena saya pengen
Kan sekarang sudah banyak penelitian coach mengenai Mhm, ASI, betul. seberapa dahsyatnya ASI Mhm, untuk perkembangan anak. Jadi saya tuh berpikir kalau misalnya saat ini kan saya masih produksi ASI. Kalau ASI mhm, ini tidak diberikan ke anak saya, sangat mubazir nantinya. Makanya mhm. saya pengen semaksimal mungkin memberikan ASI ini kepada anak saya. Jadi anak saya tuh bisa apa ya, mendapatkan haknya. Kan ASI Begitu. ASI yang saya produksi kan haknya anak saya coach seperti Begitu. itu. Ya. Iya, Mhm. Dan menjadi prioritas sekarang dengan kesibukan tadi mengajar, kemudian berjualan juga. Apakah itu menjadi prioritas? iya. Tetap menjadi prioritas begitu. Saat ini saya memaksakan diri untuk memprioritaskan itu. Memaksakan diri ya. Iya, Mengapa harus memaksakan diri? karena kadang kalau misalnya saya sudah capek, coach, Mhm, saya tuh karena apa ya, mood saya mungkin lagi tidak baik juga, sedang tidak baik, terus saya capek. Kadang anak saya nangis juga saya mhm, udahlah nanti dulu, gitu. Malah saya titipin entah itu ke mhm. saudara atau ke keluarga yang lainnya. Apakah upaya itu sudah mulai dilakukan saat ini? Sudah, sudah. Sudah ya. Jadi Alhamdulillah beberapa bulan ke belakang itu saya eh, sempat merenung coach. bagaimana merenung? Anak saya ini kan maksudnya ayahnya kan jauh. Jadi Mhm, adanya saya saja di sini. Jadi semaksimal mungkin saya harus apa ya, menjadi sosok ibu yang baik untuk dia karena saya satu-satunya orang tua yang ada di sini, yang ada mhm. wujudnya untuk dia. Jadi Baik, baik. kalau saya tidak memberikan haknya, oh, rasanya sangat mungkin bisa dibilang jahat, coach. Begitu. Iya, coach. Ya, baik. Gitu. Jadi kalau boleh saya ulangi, berarti Degina ini sudah memulai usaha untuk Iya, itu ya, sudah. sebetulnya sudah memulai usaha itu dan eh, upaya ini atau deadline-nya dari upaya yang Degina ini lakukan untuk mencapai tujuan itu juga sebetulnya sudah Degina sebutkan tadi Iya, ya, yaitu ketika anak saya 2 tahun. Berusia dua yang tahun. ketika berusia 2 tahun. Apakah itu akan langsung di stop begitu? Atau bagaimana yang terpikir begitu? Kalau saya tuh pengennya, kan biasanya ibu-ibu yang lain tuh Hmm, menyapih tuh dengan cara entah diberi yang pahit-pahit. hmm, Pernah dengar tuh. Kalau saya nggak pengen kayak gitu, Coach. Karena saya tak khawatir anak saya nanti malah trauma. hmm, Ada trauma, begitu. kan itu tidak baik untuk perkembangannya. Ya, jadi Perkembangan. upayanya seperti apa yang dilakukan untuk itu? Untuk saat ini bayangan saya tuh mengurangi intensitas memberikan ASI. Jadi ya saat Kira-kira mulai kapan itu dilakukan? mungkin mulai 5 bulan sebelum anak saya 2 tahun sudah Mhm, dikurangi. Yang tadinya mungkin setiap waktu mhm, memberikan misalnya anggaplah 5 kali dalam mhm, sehari, mungkin di 5 bulan pertama berkurang mhm, 1 kali, di 4 bulan berkurang 1 kali terus-terusan, dan mhm, yang akhirnya mungkin sebulan sebelum anak saya 2 tahun saya akan memberikannya saat dia ingin mhm. tidur saja. Apakah dengan pengurangan itu tidak berdampak eh, buruk bagi perkembangan dede bayinya? Kalau saya kebetulan sudah tanya-tanya dan sudah Hmm, cari informasi dari beberapa penelitian tuh itu lebih efektif kok, Coach. kenapa demikian? Karena kebetulan katanya kalau Mhm, misalnya sudah maksudnya sudah apa ya? Ya sudah mau 2 tahun tuh aslinya sudah berkurang juga. begitu. Jadi saat dikurangi intensitasnya pun tidak Mhm, masalah karena anak pun sudah dapat asupan dari MPASI itu. mhm, Jadi saat intensitas memberikan ASINya dikurangi pun tidak terlalu berdampak, asalkan saya bisa mengalihkan perhatiannya ke hal yang lain. begitu ya. Ya, soalnya Mengalihkan perhatian ke yang lain itu dalam bentuk apa misalnya? mungkin bermain Bermain begitu. atau saya ajak Hmm, melakukan aktivitas lain, Coach. begitu ya. Jalan-jalan mungkin atau bercerita. Nah,
Jadi sudah ada juga terpikirkan untuk itu ya. Dan untuk tadi mengatasi tadi kan di intensitas untuk menyusuinya dikurangi. dikurangi begitu. Apakah ada kompensasi untuk itu? Dengan cara apa? Begitu. Kalau ASINya dikurangin, ada penggantinya atau kompensasinya dengan apa gitu yang terpikir atau yang sudah Gina pelajari Hmm. selama ini. eh saya sih niatnya dimaksimalkan dalam memberikan protein dan karbohidrat Mhm. Protein dan proteinnya. karbohidrat begitu ya Iya, dalam dimaksimalkan betul. terutama di proteinnya. Karena Mhm. kan katanya protein itu sangat baik untuk anak dalam untuk kecerdasan, terutama untuk kecerdasan anak-anak. Dalam bentuk apa itu diberikan protein dengan apa tadi vitamin dengan apa tadi yang Eh, yang mau diberikan karbohidrat. oh, Nah, karbohidrat. itu dalam bentuk apakah atau dalam sajian seperti apa? Sehingga si anak itu kan kalau ASINya dikurangi, kemungkinan rewel Iya. ada kan? Kemungkinan rewel ada. Nah, dalam bentuk apakah? Saya tuh sekarang lagi mulai belajar bikin camilan buat anak, Coach. Itu bikin Jadi camilan. iya, selain makan utamanya, MPASI yang utamanya, saya juga mulai belajar buat bikin camilan. Entah Begitu. itu camilan yang kering atau yang Mhm. basah, seperti puding. Itu saya sudah mulai. Dan saya Mhm. sudah mulai memberikan sedikit-sedikit ke anak saya. Jadi agar nanti saat saya mulai mengurangi intensitas itu, Mhm. memberikan ASnya, anak saya sudah bisa dialihkan ke makanan-makanan Bukan itu. itu. Jadi Iya, sudah dilakukan upaya untuk mengenalkan mak- terhadap iya, camilan-camilan yang Gina buat sendiri, begitu betul. dibuat sendiri ya, Iya, dibuat sendiri. tidak membeli jadi begitu. Tidak, Coach. Karena Kenapa? saya tidak tahu, Coach. Eh, kalau dalam hal ini saya tidak percaya kepada orang lain, Coach. Begitu. Saya khawatir jika membeli jadi, sekarang Mhm. kan lagi zamannya bubur bayi di pinggir jalan sering Mhm. banyak. Saya khawatir dalam proses pembuatannya itu tidak steril, Coach. Mhm. Atau kandungan kandungan makanannya itu tidak maksimal. Kalau saya yang bikin kan, misalnya proteinnya, saya pengen proteinnya dibanyakin, bisa. Mhm. Sedangkan kalau di sana tuh saya lihat kadang banyak nasinya saja, Coach. Begitu. Jadi Iya, eh, menurut Gina yang dijual itu belum tentu memenuhi standar iya, kesehatan untuk bayi, begitu iya. kan? Saya tidak tahu sebenarnya seperti apa, tapi Mhm. yang saya selama ini pikirkan seperti itu. Seperti itu ya. Jadi yang terpikir dan yang itu yang diambil kesimpulan oleh Iya, Gina begitu. Baik. Nah, sekarang yang terbayang atau yang tadi sudah diungkapkan juga untuk mencapai tujuan Gina memberikan ASI eksklusif tadi selama 2 tahun itu, ini gejala dari atau kendala atau hambatan apa yang kira-kira munculnya atau yang sudah muncul terbayang bahwa oh ini akan menjadi penghambat nih mencapai tujuan hmm, saya begitu. Selain yang Degina tadi sebutkan itu karena kesibukan begitu. iya, Adakah hal lainnya? ada, Coach. Apa itu? Izinkan saya cerita sedikit, Coach. Boleh. Kebetulan di rumah itu bapak saya, Mhm. beliau kan sudah sepuh, Coach. Mm-mm. Jadi selain saya yang mudian, bapak saya juga lebih mudian, Coach. Begitu. Dan kalau bapak saya sedang tidak baik-baik saja suasana hatinya, itu kadang menyebar perasaannya ke seisi rumah. Jadi saya juga ikut-ikutan tidak enak. Tidak Misalnya enak. beliau marah-marah, saya juga jadi ikutan kesal, Coach. Begitu. Nah, dari situ kan saya mungkin jadinya suasana hati saya tidak Hmm, baik dan akhirnya berpengaruh ke ASI saya. ASI saya juga jadinya produksinya kurang. Begitu. Seperti itu salah satu hambatannya itu. Ini tadi disebutkan bahwa ayahnya juga kemudian. Itu Iya, kenapa itu? mungkin salah satunya itu karena faktor usianya, Coach. Sudah Faktor sepuh. faktor usia begitu Iya, ya. sepertinya itu, Coach. Karena sebelumnya tidak seperti ini. Jadi untuk mengatasi itu kira-kira upaya apa yang Degina sudah lakukan atau yang terpikir akan Degina lakukan untuk mengatasi biar ayah Degina itu tidak tidak sering
melakukan hal-hal yang membuat suasana rumah kurang nyaman begitu. Mungkin saya akan berusaha untuk lebih mengerti Hmm, kemauan ayah saya seperti apa. Kemauan beliau itu seperti apa, atau apa sih yang sebenarnya beliau inginkan, hmm, biar eh, apa ya, biar nggak sampai kejadian marah-marah lagi. Kan hmm, pasti marah-marah tuh ada sebabnya, Coach. Jadi ya, untuk mengantisipasi agar tidak marah-marah tuh diantisipasi dulu nih. Apa hmm, sih yang sebenarnya beliau tuh pengen? Jadi saya mungkin akan hmm, minta beliau tuh lebih terbuka atas lebih keinginannya. begitu. Lalu itu hasil yang diinginkan dari upaya itu sendiri apa itu? Hasilnya saya ingin ayah saya tidak mudah marah, Hmm, yang nantinya mungkin akan membuat saya tidak jadi terlalu gampang emosi juga, Coach, hmm, di rumah. Jadi karena itu kan nanti akan berpengaruh ke ASI saya, mungkin ASI betul. saya akan lebih banyak lagi karena suasana hati saya baik, Hmm, ASI saya pun akan produksinya baik. Gitu. baik, baik. Kita coba lagi ya untuk menekankan, mengulangi, atau menguatkan lagi. Ini tadi kan dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai itu Degina ingin memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun 2 tahun. ini. Jadi selama 2 tahun itu kan harus tadi dikatakan juga harus bisa mempertahankan kualitas ASINya, intensitas apa eh, pemberiannya juga begitu. Kemudian untuk itu Degina katakan tadi ada upaya untuk supaya suasana hati tetap Stabil, betul. stabil begitu ya. Suasana hati tetap stabil, kemudian yang di rumah juga mendukung untuk itu begitu ya. Nah, eh, langkah nih, langkah yang sudah Degina lakukan seperti itu. Kira-kira apakah ada langkah lain lagi yang perlu dilakukan? Kira-kira Sepertinya cukup, Coach. Kan cukup itu tadi saja saya kah? sudah bilang saya pengen pergi ke Hmm, psikiater, apa, psikolog. hmm, Terus saya pengen lebih mengerti ayah saya gitu. dan bisa lebih memanage Hmm, waktu. Sepertinya itu sudah cukup, cukup Coach. itu ya. Tinggal saya jalani saja. Baik, baik. Eh, jika jika upaya tadi yang Dek Gina sampaikan untuk mengatasi segala hambatan itu tercapai, kemudian tujuan Dek Gina juga bisa tercapai nih ya. Kira-kira dampak baik untuk Dek Gina sendiri, untuk dedek bayinya, ini dampaknya apa? Dampaknya pastinya ASI saya jadi lancar, Mhm, anak saya jadi maksimal asinya, apa, asupan asinya. mhm, Itu akan berpengaruh ke tumbuh kembang, entah itu tumbuh kembang badan secara badannya mhm. atau otaknya, Coach. Begitu ya. Jadi selama 2 tahun terpenuhi kebutuhan ASINya, ditambah tadi dengan apa MPASI ya. Iya, Nah, MPASI. dengan MPASI itu kira-kira dampaknya begitu. Mengapa sih harus 2 tahun gitu kan? Berarti ada sesuatu kan? Oh iya, Nah, ini dampaknya apa ini? Terutama untuk dedek bayinya. dampaknya Ya kalau sampai kenapa tidak 1 tahun saja begitu? Kenapa harus 2 tahun? Nah, dampaknya apa ini untuk si dedek bayi terutama gitu? Atau bagi ibunya sendiri, apakah ada dampak gitu? eh kalau yang saya tahu tuh kenapa harus 2 tahun, karena Mhm, memang kebutuhan akan ASI itu selama 2 tahun, Coach. mhm, Dan selama 2 tahun itu ASI masih keluar. Jadi kalau betul. misalnya saya berhenti di 1 tahun Mhm, bisa saja, tapi mungkin nanti akan bermasalah ke sayanya, Coach. Entah itu kenapa? ada penyumbatan di Mhm, mhm, asinya dan lain betul. sebagainya. Jadi malah berpengaruhnya buruk nanti. Kalau misalnya saya memaksakan berhenti sebelum itu, bisa juga berpengaruhnya ke si dede. Apa itu Nanti pengaruh? perkembangannya atau asupannya kurang. Kan nutrisi yang ada dikasih sangat baik. Jadi kalau Mhm. misalnya nutrisi itu tidak diberikan, mungkin nanti dede tuh bakal ya kekurangan nutrisi itu, Coach. Nah, itu ya dampaknya ya. Berarti dengan dipenuhi kebutuhan ASI sampai 2 tahun itu berdampak pada
perkembangan pertumbuhan si dedek bayi sendiri dan juga ada dampak bagi Iya. ibunya gitu ya. Baik, Dek Gina. Setelah kita ngobrol nih, kita sampai di bagian-bagian akhir nih. Hmm. Setelah kita tadi banyak eh, memperbincangkan tentang topik kita, tentang tujuan yang ingin Dek Gina capai, ini kesimpulan apa nih yang bisa diambil? Kesimpulannya saya harus eh, apa ya, memaksimalkan Memaksimalkan. memaksimalkan memberikan ASI Mhm, dan memaksimalkan diri saya untuk bisa lebih mengontrol ego saya, emosi mhm, saya, dan emosi orang-orang terdekat saya. begitu. Masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin segitu, Coach, Mhm, kesimpulannya. Terus saya juga harus lebih apa ya, lebih bisa memanage waktu, Coach. Bisa mengatur waktu saya, mengatur emosi saya seperti itu. jadi eh, kapan itu Oh iya, dilakukan? mulai sekarang. Mulai sekarang. Jadi Sebenarnya sudah dilakukan, sudah tapi dilakukan saat ini harus lebih lagi dengan kegiatan dengan yang tadi kegiatan. disampaikan. Iya, Baik, baik. Nah, sekarang rencana aksi yang akan segera dilakukan setelah sesi coaching ini nih. Dari yang tadi kita obrolkan, ada gejala, ada hmm, eh, hambatan atau ada iya, masalah yang muncul begitu ya. Dan itu tentu akan mempengaruhi juga gitu ya kondisi di eh, rumah, mempengaruhi juga emosi iya. Degina yang tadi disebutkan. Itu apa sih action plan-nya? Rencana aksi yang akan dilakukan agar hal itu bisa terwujud. Yang pertama saya pengen pengen banget pergi ke psikolog, Coach. Psikolog ya. Iya, saya Mhm, khawatirnya sudah itu saya khawatir ada baby blues. begitu. Iya, jadi saya pengen memperbaiki diri saya dulu. Mhm, Barangkali saya gampang emosi itu karena eh, ada penyebab lain. begitu. Makanya saya pengen ke psikolog dulu, pengen tahu dulu penyebabnya saya tuh kenapa. Atau barangkali ada masalah apa? Masalah kesehatan atau gangguan kesehatan, gangguan apa namanya? Mental, Hmm, berhubungan dengan gangguan mental saya. Makanya saya pengen psikolog dulu, pengen tahu. pengen tahu begitu ya supaya lebih jelas gitu. Iya, Tapi kira-kira kapan nih? Tadi dikatakan bahwa masih mencari-cari, masih betul. bertanya-tanya psikolog yang bisa dihubungi, mungkin yang bisa juga eh, direkomendasikan baik oleh teman ataupun searching di Google itu ya. Nah, kira-kira tadi kan belum ya. Kira-kira kapan nih? Kalau kalau misalnya itu merupakan kebutuhan Dek Gina untuk itu. Kira-kira kapan nih Dek Gina akan melakukan itu? Alhamdulillah kemarin tuh teman saya sempat merekomendasikan beberapa. Walaupun Mhm, saya belum belum apa ya, belum memastikan yang mana, ya. tapi teman saya sudah merekomendasikan beberapa. Jadi mungkin setelah ini saya bakal memilih dari beberapa itu dan niatnya sih Senin depan itu saya ke psikolog. Psikolog yang saya pilih itu. Jadi Senin depan itu akan mendatangi psikolog Iya, itu ya. Nah, baik. Nah, sekarang apakah apakah Dek Gina memerlukan feedback dalam sesi coaching ini? Perlu? barangkali coach punya feedback untuk Mhm. saya, silakan Ya, coach. umpan balik ya. Umpan balik seperti apa yang Dek Gina perlukan gitu? Yang saya perlukan umpan balik yang lebih bisa membangun Mhm, kepercayaan saya, membangun keyakinan saya, mhm, coach, akan akan apa ya, mhm, sesuatu, bukan sesuatu, akan segala hal yang saya sebutkan tadi. baik. Eh, dalam sesi ini mungkin saya hanya akan memberikan feedback bahwa eh, yang sudah
Dek Gina rencanakan itu, pegang itu sebagai eh, panduan ya, Baik. untuk segera dilaksanakan. Dan untuk yang Degina rasakan itu ada gejala hambatan dan sudah tadi disampaikan juga, ini kira-kira penyelesaiannya, silakan itu dicoba dilakukan supaya eh, Degina sendiri akan merasakan hasil dari Iya, situ, gitu ya. siap, Coach. Kemudian untuk tujuan itu jangan sampai dilupakan. Baik. Segala yang dilakukan itu untuk mencapai ke tujuan yang ingin dicapai itu. Nah, saya sendiri juga memerlukan feedback nih, feedback dari Dek Gina untuk lebih memperbaiki cara mengcoaching saya, atau apabila ada sesuatu yang Dek Gina rasa kurang pas gitu ya, saya memerlukan itu untuk sebagai masukan bagi saya. Barangkali Dek Gina bisa memberikan feedback bagi saya. Se- apa ya? Kalau dibandingkan coaching di Mhm. pertemuan yang lalu, sesi yang lalu, alhamdulillah coach sekarang lebih enak, coach. Begitu, lebih Iya, enak, lebih enak lebih apanya? lebih apa ya? Lebih bisa mengembangkan apa yang saya utarakan. Lebih Begitu, bisa apa ya, menggali apa yang saya bicarakan. begitu ya. Terima kasih banyak begitu. Apakah Sama-sama. ada juga masukan buat perbaikan? Masukan Apa cukup yang itu saja? sepertinya sudah cukup, coach. Baik, terima kasih feedbacknya ya. Saya akan perhatikan itu baik-baik. Saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri juga supaya saya bisa melakukan sesi coaching ini dengan lebih berkualitas begitu ya, Degina ya. Terima kasih Dek Gina atas Sama-sama. waktunya, atas kesediaan Dek Gina untuk mengikuti sesi coaching ini sampai tuntas, sampai selesai gitu ya. Iya, coach. Mudah-mudahan apa yang Dek Gina ingin capai itu dimudahkan mencapainya, hambatan-hambatan bisa diatasi, dan semuanya akan berdampak positif baik bagi Dek Gina sendiri maupun bagi dedek bayinya Iya, maupun untuk keluarga besar begitu. baik. Terima kasih. Sampai jumpa lain kesempatan ya. Kapanpun Dek Gina perlu lagi sesi coaching, saya akan siap, insya Allah begitu. Terima kasih, Hubungi coach. saja, jangan ragu-ragu ya. Sekarang saya tutup dengan ucapan terima kasih lagi atas feedback tadi dan selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.